Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, kids. How are you today? Welcome to English class with Miss Rini. Hello, kids. Do you know what we are going to learn today? Today, we are going to learn about communication technology development. Apa sih communication technology development itu? Artinya adalah perkembangan teknologi komunikasi. Lalu, what is communication? Communication is sending and receiving information between two or more people. We communicate to share our ideas, thoughts, and information. A long time ago, people went on foot or on animals to deliver messages. Trained pigeons were also used to deliver messages. With advancements of science and technology, faster and reliable means of communication has been developed. Sekarang, Miss Rini akan menerjemahkannya ke bahasa Indonesia ya. Komunikasi adalah mengirimkan dan menerima informasi di antara dua orang atau lebih. Kita berkomunikasi untuk mengekspresikan ide, pikiran, dan informasi. Pada zaman dahulu, orang-orang pergi berjalan kaki atau naik hewan sebagai kendaraan untuk mengirim pesan. Teman-teman tahu nggak, burung merpati juga digunakan untuk mengirim pesan loh. Nah, dengan seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, alat komunikasi yang lebih cepat dan lebih dapat diandalkan telah dibuat. There are three types of communication. The first is postal communication atau komunikasi pos atau tertulis. Second is telecommunication atau telekomunikasi melalui suara. And third is mass communication atau komunikasi massa. Nah, sekarang Miss ini akan menjelaskannya satu persatu ya. Postal communication, komunikasi melalui pos atau tertulis. Before the telephone, people communicated using letters. Letters were sent to post office, then it was delivered by postman. Then telegram was invented by Samuel F. Morse. People can send written letters internationally within a few hours using telegram. After that, pager was used to receive short messages and or alert signals. In 1980, letters can be sent through a network that is called email or electronic mail. Email is still used by people until now. Sebelum telepon ada, orang-orang berkomunikasi menggunakan surat. Surat dikirimkan ke kantor pos lalu dikirimkan kepada penerimanya oleh kurir dari pos. Setelah surat, lalu ada telegram. Telegram ditemukan oleh Samuel F. Morse. Orang-orang dapat mengirim surat tertulis secara internasional ke lain negara, ke lain daerah menggunakan telegram. Dan telegram hanya membutuhkan waktu beberapa jam untuk sampai. Tidak perlu berhari-hari ya. Lalu setelah telegram, pager atau penyentara ada. Penyentara digunakan untuk menerima pesan singkat atau sinyal. Lalu pada tahun 1980, surat dapat dikirim melalui internet loh, disebut electronic mail atau
surat elektronik, surel, seperti yang teman-teman lakukan untuk mengirim tugas melalui Gmail. Gmail adalah termasuk surel ya, atau surat elektronik. Second is telecommunication atau telekomunikasi. People use telephone to send voice messages. In 1800s, Alexander Graham Bell invented telephone. In the past, telephone could only be used in short distances. After the development of communication technology, people can use telephone even in long distances, like abroad. Now, people can use telephone anywhere using mobile phones. Yang kedua adalah telekomunikasi. Orang-orang menggunakan telepon untuk mengirim pesan suara. Pada tahun 1800-an, Alexander Graham Bell menciptakan telepon. Pada zaman dahulu, telepon hanya bisa digunakan dalam jarak yang dekat ya, tidak bisa jauh-jauh. Lalu setelah perkembangan teknologi komunikasi, orang-orang dapat menggunakan telepon dalam jarak yang lebih jauh, seperti ke luar negeri, keluar daerah. Sekarang, orang-orang dapat menggunakan telepon di mana saja. Nah, telepon yang bisa dibawa kemana saja adalah ponsel, seperti yang teman-teman punya, yang orang tua teman-teman punya. And the third is mass communication atau komunikasi massa. People can share information to a large group of heterogeneous and anonymous people through mass communication. The mass communication includes television, radio, social media, and print media like newspaper, books, and magazines. Orang-orang dapat membagikan informasi kepada grup yang besar yang terdiri dari bermacam-macam orang, suku, budaya, dan lain-lainnya. Dan kita juga bisa membagikan informasi kepada orang-orang tidak dikenal melalui komunikasi massa. Yang termasuk komunikasi massa adalah televisi, radio, media sosial, media yang di print seperti koran, buku, dan majalah. Nah, teman-teman sudah tahu kan nama-nama atau jenis-jenis alat komunikasi dan bagaimana berubahnya dari pertama, yaitu dari surat, lalu akhirnya sampai ke ponsel, laptop, dan lain-lainnya. Now, we will talk about the advantages of communication technology development, yaitu kelebihan dari perkembangan teknologi komunikasi. Di sini ada 3 ya, yaitu first, it makes the communication between people easier and faster. Jadi, perkembangan teknologi komunikasi membuat komunikasi di antara orang-orang lebih cepat dan lebih gampang. Gak perlu ngirim surat, gak perlu pakai burung merpati. And the second is people can sell and buy things easily through the internet. Jadi orang-orang dapat menjual dan membeli barang-barang secara mudah melalui internet. Iya bukan? Apalagi di masa pandemi seperti ini, kita lebih sering membeli barang-barang melalui internet. Third, people can get information from everywhere and anywhere. Orang-orang dapat mendapatkan informasi di mana saja dan dari mana saja. Ya bukan, kita bisa mendapatkan informasi dari Inggris, dari Amerika, dari Arab, dan lain sebagainya. Dan kita juga bisa mendapatkan informasi dari rumah, dari sekolah, dan sebagainya.
Vocabulary building. Communication, komunikasi. Message, pesan. Letter, surat. Telegram, surat kawat. Pager, penyentara. Email, surat elektronik. Telepon, telepon. Mobile phone, telepon genggam atau ponsel. Television, televisi. Radio, radio. Social media, media sosial. Newspaper, koran. Books, buku. Magazines, majalah. That's all for today. Thank you for your attention. Miss Rini berharap teman-teman paham ya tentang materi yang sudah diberikan. Okay, see you in our next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.